Besti, kembali lagi kali ini dengan saya Suci Ningtyas di segmen acara kita Bincang Inspiratif, Bincang Kreatif, Bincang Inovatif. Kali ini saya sudah bersama Bu Enda. Beliau seorang wira swasta di bidang kecap manis. Nah, Besti semua, ayo kita talk show, kita berbincang asik dengan Ibu Enda. Di sebelah saya sudah ada Bu Enda. Bu Enda, selamat pagi. Selamat pagi Bu Enda. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, Besti, Bu Enda ini sudah menggeluti wira swasta di bidang kecap, produknya kecap, betul Bu Enda? Betul. Sejak tahun 2006 hingga sekarang. Udah lama banget. Oke, langsung aja kita tanya-tanya Bu Enda. Bu Enda, sebelumnya kenapa memilih membuka usaha di bidang kecap? Bikin kecap gitu ya? Bikin kecap. Sebenarnya simpel aja. Karena ibunya Bu Enda tuh bisa bikin kecap. Oh, turun-temurun. Iya. Terus kan dulu nggak dikembangin ya, istilahnya kan cuma dijual bareng pengajian, bareng ini gitu. Nah, ya udah deh, lulus kuliah mau ngapain gitu ya, terus ya udah deh kita jual lah, kita bikin agak lumayan yang banyak, terus kita jual. Sebenarnya dari sejarahnya cuma gitu aja. Oke. Nggak karena apa ya, oh kecap itu yang sehat, yang apa, nggak kepikiran gitu juga gitu. Gitu sih. Jadi melanjutkan usaha orang tua. Iya, dulu masih sampingan orang tua, jadi kita kembangkan gitu. Oh gitu. Iya. Besti, jadi kecapnya ini brandnya Sang Surya, betul. Kenapa Bu Enda? Kenapa ya? Iya. Ini kayaknya identik dalam salah satu organisasi keagamaan deh. Oh. Jadi ceritanya itu kan orang tua saya nih ya, itu kan dulu aktif di organisasi Muhammadiyah. Nah, dulu itu karena masih dibuat rumah, ya tetap sekarang masih rumahan ya, artinya sedikit gitu, terus kemudian ada muktamar Muhammadiyah atau apa gitu loh. Oh, iya. Kegiatan itu terus dibikinlah, mau ikut pameran di sana, tuh dibikinlah itu apa itu namanya, labelnya sama dengan khasnya Muhammadiyah, namanya Sang Surya gitu. Gitu. Jadi nggak sengaja sih, bukan karena apa ya istilahnya mencari nama itu, dibikinin orang juga gitu jadinya. Oke Bu Enda, yang membedakan kecap Sang Surya dengan yang lainnya itu apa? Oke, nah kecap kami itu terbuat dari kedelai hitam nih. Ini kedelai hitam ya. Jadi kedelai hitam, kebanyakan kecap itu kan ada yang kedelai putih, kedelai hitam. Terus kami itu nggak pakai molase. Molase itu apa ya? Pembuangan atau output dari pengolahan gula pasir kalau nggak salah. Di Madukismo gitu ada, tapi kita pakai gula Jawa. Nah, kita pakai gula Jawa. Seperti ini ya. Gula Jawa. Nah, gula Jawa ini pun lokal DIY Jogja. Ya, ini dari Kulon Progo. Kedelainya juga Wonosari. Ya, memang gitu. Terus kemudian bahan bakunya kan itu ya, kemudian kita fermentasi. Jadi memang yang membedakan itu adalah proses fermentasinya. Selain bahannya tadi, juga proses fermentasinya. Kita ada 2 kali fermentasi. Ya, fermentasi yang pertama itu dibikin kayak tempe gitu. Ya, terus itu dikeringkan nih, jadinya seperti ini. Setelah dikeringkan. Iya, setelah dikeringkan. Itu jadinya kayak gini. Ini dari yang bentuknya kayak begini ya. Jadi apa ya, ada jamur-jamurnya seperti ini. Setelah difermentasi. Iya, ini setelah difermentasi. Kemudian setelah difermentasi yang pertama ini, difermentasi yang kedua direndam dengan larutan garam. Oh, ini garamnya? Iya, ini garamnya itu direndam. Nah, katanya nih ya, saya juga tidak ahli di bidang olahan makanan pertanian gini ya. Katanya itu adalah proses pemilihan protein yang mudah diserap oleh tubuh. Itu di fermentasi yang kedua. Nah, habis itu baru kita olah gitu. Itu yang bedain. Jadi kita memang ada proses fermentasinya, sehingga memang tes ada fermentasinya gitu. Oh iya. Iya gitu. Kalau ini termasuk bahan-bahan kan Bu? Ini pemasoknya dari mana? Kalau ini kan tadi dari Wonosari. Iya, ini dari Kulon Progo, Kalibawang. Nah, ya kalau daun jeruk, kebetulan kan daun jeruk kebutuhannya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi memang ada, kita nanam sendiri. Kalau enggak memang petani di sekitar ya. Terus
terus kemudian ini jahe, laos gitu, serai ya. Terus apa itu namanya, bawang putih gitu. Ya memang kebanyakan dari petani. Kalau bawang putih memang pasar ya. Karena kita belum kita belum nanam sendiri kayak gitu. Memang kita berusaha untuk biar lebih deketin organik gitu loh. Gitu kalau bisa nanam sendiri. Ada lagi namanya bunga lawang atau PK. Nih orang-orang kan kadang kan ini PK ini namanya PK atau bunga lawang. Itu. Nah, ini kalau ini juga masih beli di pasar. Nah, dari tahun 2006 hingga sekarang kan Bu, Ibu melakukan branding untuk kecap ini seperti apa? Saya brandingnya kecap ini kecap tradisional. Kecap tradisional, kecap yang diolahnya bukan dari bahan-bahan sembarangan gitu ya. Kita kecap tradisional ya. Kita ikut pameran-pameran gitu. Memang kalau titip toko modalnya banyak. Ya, jadi betul. kita nggak berani untuk titip toko. Lagian kan pasti pesaing kita kan perusahaan besar ya. Jadi kita lebih kayak gitu. Terus zaman dulu itu saya bikin blog-blog gitu. Ya, tapi yang nggak bisa istilahnya kurang lah gitu. Nah, terus kemudian pakai IG gitu, pakai IG ya kita kayak misalnya olahan-olahan yang menggunakan kecap, resep-resep kita posting gitu-gitu sih. Brandingnya saya lebih ke situ. Produk tradisional, fermentasi tradisional dan kedelai hitam. Gitu. Tanpa pemanis, tanpa pengawet, tanpa pemanis, tanpa micin ya. Murni dengan gula Jawa. Gula Jawa, betul. Nah, gula Jawa. Tadi kan Bu Enda bilang saingannya itu perusahaan-perusahaan besar. Betul. Bu Enda sendiri untuk menghadapi persaingan seperti itu kalau di dunia pasar itu seperti apa? Oke, kita milih segmen marketnya saja. Iya, kalau kayak saya ya UKM ya ini UKM itu nggak mungkin bisa menyaingi perusahaan besar lah dalam segi modal. Betul. Mereka kan bisa kirim nitip kemana-mana gitu ya. Tapi kalau UKM kan pasti terbatas. Betul. Nah, dengan keterbatasan itu maka kita juga nembus pasarnya yang segmented lah gitu loh. Jadi jangan semua kita layani gitu loh. Kalau bisa, ini cocoknya untuk apa? Misalnya untuk sate ya kita cari yang sate-sate, yang bakaran-bakaran. Untuk rumah tangga ya rumah tangga saja gitu. Jadi cenderung kayak gitu, enggak yang semua market saya layani, tapi segmented. Nah, jadi Bu Enda ini BST dalam pemasaran si kecap Sang Surya ini menggunakan segmentasi sesuai dengan kebutuhannya ya. Betul. Oke, begitu. Sekarang Bu Enda kecap manis yang seperti ini lebih cocoknya untuk apa kira-kira Bu Enda? Ini kan tradisional betul. Kalau kayak gini ini testimoni dari konsumen ya. Itu biasanya untuk kayak sate-sate ya. Terus untuk apa itu namanya bakar-bakar gitu. Tapi untuk makan biasa kalau makan biasa enak banget pakai cabai diiris, bawang merah, kasih kecap, pakai telur ceplok, kerupuk jangan lupa itu enak banget itu sudah. Pakai tempe apa tahu aja enak itu. Telur ceplok, nasinya anget, udah nikmat. Jadi sate sambal kecap kayak sate tapi lauknya tempe apa tahu atau telur nggak masalah gitu. Itu biasanya anak-anak cocok kayak gitu. Iya, simpel ya. Iya, anak kos bisa. Iya, anak kos bisa dilirik ya. Dilihat nih Besti ya, di depan kita sudah ada 2 kemasan. Yang pertama ini 150 ml betul Bu? Betul. Yang ini berapa mili? 300. Iya. Untuk range harga kalau nggak salah di marketplace yang ini 10.000. Yang ini berapa Bu? Itu 19. Ini 19. Iya. Di marketplace betul. Nah, katanya nih Bu, kecap manis Sang Surya ini bekerja sama dengan Diskominfo DIY, betul? Oh iya, betul. Mungkin Ibu bisa menceritakan awal kerjasamanya, kerjasama yang seperti apa yang Ibu jalankan? Oh iya, oke. Sebenarnya kita itu kan di sini di kampung ini terutama itu kan produsennya banyak banget. Nggak cuman kecap saja, tapi ada alen-alen, ada peyek, ya, ada macam-macam produk UMKM. Nah, ceritanya kan waktu itu kita mau belajar jualan online. Ya, karena kan itu walaupun itu sebelum pandemi ya. Kita udah, waduh, ini gimana ya kalau jualan kita cuman gini-gini aja, udah teknologi udah jalan gitu. Cuman ya kita kan terbatas apa itu namanya,
sinyal. Sinyal apa tuh ya? Jaringannya nggak ada. Ada penawaran nih waktu itu daftar gitu. Siapa yang mau daftar untuk dapat fasilitasi dari Kominfo gitu? Ya kami daftar aja dan alhamdulillah lolos. Ya, terus kamu dibantu dikasih free wifi di sini. Oh, dikasih free wifi. Iya, dan itu untung banget. Karena pas pandemi itu buat anak sekolah, ya kan, buat jualan, itu benar-benar membantu. Ya, dulu kan ya waktu pandemi kan repot banget ya, sekolah semua serba online ya. Semua serba online, terus sinyalnya juga nggak ada, duitnya juga lagi susah kan gitu. Gak bisa muter. Iya, jadi kan ya ada yang buat belajar, terus kita juga belajar bikin foto-foto lah, kita upload lah, kita bikin IG, kita jualan di marketplace gitu. Ya gitulah. Nah, alhamdulillah sekarang di sebelah tuh juga ada pelatihan loh dari Kominfo. Ada diajari tentang Google My Business ya. Akhirnya kita juga jadi punya. Jadi kalau mau Benda mau ke tempat kecap di mana? Oh, dasar. Tinggal share loh. Nah, kalau enggak cari aja di di Google gitu. Kecap Sang Surya gitu kan, nanti langsung muncul. Itu juga dari Kominfo dilatih kayak begitu. Teman-teman juga di sekitaran juga seperti itu. Jadi banyak produk ya, seperti ada di display nih Besti. Ini Betul. ada produk apa aja? Ini lengkap semua, Bu. Iya, ada teh, ada susu, ada sambal pecel, ada bumbu-bumbu. Sebenarnya kan waktu pandemi ini kan bikin masalah juga ya kita jualan. Artinya kita mau keluar nggak bisa ya, tetapi kan namanya bisnis kita harus jalan terus ya, karena untuk kehidupan sehari-hari. Maka kami itu yuk gimana caranya kita jualan bareng. Nah, kebetulan Ibu juga ada di Koperasi Ikatan Pengrajin Sleman. Jadi ada koperasi yang wadahnya itu untuk mewadahi UMKM di Kabupaten Sleman. Seperti kelompok gitu ya? Betul, badan hukumnya koperasi. Terus kemudian yuk kita jualan bersama aja gitu. Nah, makanya Ibu salah satu pengurus di situ, kemudian ya udah kita gimana caranya jualan bersama gitu. Maka kita yaitu ada produk teman-teman, terus kita foto produk, kita bikin web, terus kita juga di marketplace gitu, kita ada toko-toko gitu. Kalau berbisnis di produk ini termasuk makanan ya Bu ya, itu kira-kira keuntungannya seperti apa Bu? Maksudnya kita meraup keuntungannya tuh seperti apa? Gede gitu ya. Gede gitu ya keuntungannya ya. Sebenarnya nggak gitu juga ya, namanya bahan baku naik turun. Iya kan? Artinya kedelai kalau pas panen mungkin agak murah, tapi kalau enggak ya mahal. Gula Jawa juga mungkin kalau pas musim hujan itu kurang gitu loh, karena niraknya kan banyak air gitu. Itu kadang ya pokoknya naik turun lah. Kalau keuntungan sebenarnya rata-rata keuntungan aja deh kalau kita. Nah, kenapa kok kita jadi mahal gitu ya? Kenapa produk UMKM kok jadi mahal gitu? Karena kan kita beli botolnya aja sedikit-sedikit kan mahal. Kita nggak bisa beli botol banyak. Kalau botol banyak kan modalnya juga banyak, ya nggak? Terus belinya juga kalau di Jogja harganya sudah berapa, satu botol aja udah 2.000-an, ya kan? Jadi kan itu aja udah fixed cost-nya udah mahal gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terus kemudian kita nggak bisa belanja bahannya banyak-banyak karena kan juga penjualannya juga belum banyak gitu, sehingga kan harganya juga tidak bisa murah kalau belanja kembali lagi mengisi segmentasi tadi. Betul iya. Kalau ini produknya pernah Ibu pameran atau gimana Bu? Oh iya, untuk memperkenalkan. Iya, pameran dulu ya, ada kegiatan pameran gitu ikut. Terus misalnya ada PRJ dinas ada gitu, pernah nitip kalau koperasinya ikut PRJ ngikut nitip gitu ya, gitu. Seperti itu Besti. Jadi kecap manis Sang Surya ini juga sering Bu Enda ikutkan di kegiatan pameran ya. Nah, Bu Enda juga kan tadi tergabung dalam kelompok gerai usaha UMKM ya. Betul. Itu kira-kira kendalanya seperti apa Bu? Pasti ada kendala, pasti ada ini. Kalau ngomongin kendala nggak usah ditanya. Pasti banyak ya. Mungkin Bu Enda bisa menceritakan seperti apa kendala Bu Enda dan teman-teman. Iya. Kalau namanya kendala, semua hidup pasti ada kendalanya ya.
Iyalah, Iya. kendalanya ya banyak. Yang pertama foto produk, kita nggak ngerti foto yang bagus kayak apa. Iya. Belum tahu kan ya, bestie nah beda ya kalau anak muda ya. Kalau kayak ibu-ibu kayak begini, orang yang sudah berumur, foto produk yang bagus kayak apa, backgroundnya cari di mana gitu kan, editingnya kayak apa nggak ngerti gitu. Dipaksa kekinian. Iya. Jadi ya itu masalah pertama. Pasti kita nggak punya alat, kita cuma punya HP. Makanya ibu punya itu alat-alat buat foto itu cuma dari kardus-kardus gitu kan. Oh ya, bikin Ya, mini box. iya, Tapi mini itu Bu box. malah bikin kita jadi kreatif nggak? Ya itu the power of kepepet ya. Kan ada kalimat kayak gitu. Ya itu kita jadi ya mepet-mepet ya jadi kayak gitu. Ya pasti kendala tentang foto produk. Editing itu kendala banget tuh bagi kami karena nggak ngerti kan aplikasinya apa saja, laptopnya atau komputernya juga nggak canggih-canggih amat gitu. Itu ya terus uploading. Nah ternyata jualan online kita cuma ngupload doang, itu ya belum tentu ada penjualan. Iya, makanya kami tuh lagi belajar bagaimana biar bahasanya apa sih kalau orang-orang traffic gitu ya, Ya, trafficnya trafficnya naik turun ya. gitu. Terus gimana biar orang itu mau beli gitu tuh gimana caranya gitu. Nah ini lagi proses belajar. Nah memang ada teman yang sudah sukses di satu bidang gitu seperti kemarin Mbak Dina ya, itu kita mau belajar di situ. Terus kemudian juga ada fasilitasi dari Dinas Koperasi DIY, ada Sibakul ya kita ikut di situ gitu. Sibakul apa tuh? Mungkin bisa dijelaskan sama Besti di rumah Sibakul. Sibakul itu apa ya, aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Koperasi DIY untuk membantu UMKM. Di sana itu yang menarik nih bagi kami UMKM itu ada free ongkirnya. Wih, jarak berapa itu Bu? Enggak ada jarak tuh, tapi ada nominalnya free ongkirnya. Jadi biaya ongkirnya 50.000 maksimalnya gitu. Jadi kan itu menarik ya. Kalau kita ini kita mau promoin ke konsumen gitu. Wah, ada free ongkirnya gitu dan katanya bisa seluruh Indonesia. Nah, kan lumayan. Iya. Ada pakai pakai yang ojek gitu juga ada gitu. Ojek online saat iya, ini itu juga ada. Jadi kayaknya menarik sekali gitu. Dan kemarin sudah belajar foto, ada beberapa foto ya, salah satunya Sang Surya itu udah masuk. Ya sudah masuk. Terus kemudian cuman kita mungkin minggu ini kemarin sudah ada pertemuan tentang gimana cara kalau ada order, kalau ada ini gimana gitu. Ya mungkin minggu depan kita kesana lagi untuk belajar kalau ada transaksi yang sesungguhnya seperti apa. Transaksi gitu. yang sesungguhnya Iya kan belum, kan baru masuk pakai Sibakul gitu. Nah tadi kan Bu Enda nih Besti tergabung dalam kelompok gerai UMKM. Itu sebenarnya masih bingung Bu, itu sistemnya seperti apa sih gitu? Oh, kalau selama ini yang kami jalani loh ya, ya ini kan masih perbaikan ya. Jadi ada satu tempat untuk ngumpulinnya. Ya ngumpulinnya. Kalau kebetulan kalau di Sibakul tuh alamatnya di sini, di Sang Surya gitu. Jadi nanti kalau ada order barang dari teman-teman ke sini. Ya walaupun di sini juga ada stokisnya ya. Seperti mungkin yang sampel, ada di sampelnya gitu. Nanti kalau ada order dikirim, di packing di sini, di pick up di sini, diambilnya di sini. Jadi bukan ke UKM-nya, tapi di sini di pick up-nya. Apalagi kalau si Sibakul itu kan alamat pick up-nya satu gitu loh, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ngambilnya di sini. Kayaknya itu juga menguntungkan ya Bu untuk teman-teman UMKM. Oh iya, apalagi nih, maaf nih ya, nggak ngomongin si Besti yang masih muda-muda nih ya. Kalau yang sudah tua-tua ini bingung juga, ya kan? Ada order, nyiapin barang. Bayangin aja, ibu tadi produksi, ya kan, ngawasin produksi, kemudian ada yang order nyiapin gini kan pusing ya. Iya, banyak urusannya. Banyak urusannya. Makanya dengan teman-teman tuh terbantu banget kalau dengan seperti ini. Jadi mereka ada order tinggal kirim kan senang. Iya. Ya kan tinggal kirim, terima duit, mereka udah dibungkusin, udah dikirim gitu. Gitu sih. Untuk packagingnya dari sini Bu atau dari sini? UMKM? Ada yang dari teman-teman UKM. Kalau teman-teman UKM sudah punya packaging sendiri, kan ada yang sudah punya packaging, sudah kardusnya sudah bagus-bagus, layak pasarkan, layak kirim lah. Gitu. Tapi ada juga yang cuma ngirim gitu aja, jadi kita yang nyiapin nih. Iya.
Jadi kita yang ngobrol, kita yang ngapain kita gitu. Itu ibu nggak ada yang Bantuin? Ada yang bantuin. Ya kan kalau sendirian Aduh, teler ya, makanya kalau nggak model ibu ataupun pengusaha-pengusaha yang masih mikro ya, masih kecil-kecil gitu, kalau belum mampu bayar orang untuk mengelola itu admin sendiri kan ya keteteran. Betul, Besti. Nah, buat Besti siapa tahu yang ada UMKM mau join nih. Boleh. Dikepul di sini. Kan ini kan satu tempat drop ya, tempat drop untuk di pick up di Bagul. Itu kan mau join gimana, Bu? Bisa nggak sih? Bisa. Nanti jadi anggota kami dulu. Wah, jadi anggota. Jadi anggota ya jadinya ya. Ya, jadi kan karena kita koperasi ya. Jadi anggota koperasi dulu. Nanti isi form, ada simpanan pokoknya gitu. Nanti kita itu ada pertemuan kalau setelah pandemi ini mungkin 2 bulan sekali kita pertemuan. Di situ kita sharing-sharing gitu. Itu. Nah, Besti kan tahun lalu nih Bu ya, sekitar udah 2 tahun lah kita melewati pandemi. Iya. Pandemi sendiri berdampak nggak sih Bu untuk Sang Surya dan teman-teman? Aduh, bukan hanya berdampak ya, dampak banget ya. Dampak banget ya. Iya, pastinya semua ngalami. Mungkin yang nggak ngalami itu Zoom ya. Aplikasi Zoom, Google gitu ya. Itu perusahaan-perusahaan seperti itu. Cuman kalau UKM itu iya pastinya ngalami. Maka di situ tuh kemarin ya dengan berkumpul berteman jualan bareng itu sedikit membantu lah. Apalagi kemudian konsepnya ya kita nggak usah jualan jauh-jauh, lingkungan kita aja lah. Iya, di lingkungan kita. Tadi pagi juga sudah ada yang datang beli alen-alen, beli bumbu-bumbu gitu. Kan mau lebaran ya mau lebaran, jadi bumbu-bumbu dan segala macam itu ya sudah pada kesini. Artinya ya dengan kita waktu itu ya saat ini masih di lingkungan sekitar dulu nggak apa-apa. Mungkin nanti dengan online tadi ya dibantu dari Sibapol, Kominfo, ini kan kita bisa jualnya, mulailah jualan yang lebih luas lagi gitu. Ibu sendiri kan dalam upaya merangkul teman-teman UMKM ini Bu, kemarin itu ketika pandemi lagi parah-parahnya, strategi apa Bu yang Ibu lakukan biar bisa survive sama teman-teman? Oke. Kalau waktu itu Ibu kebetulan memang ada 2 admin ya. Kita bikin broadcast, broadcast message gitu. Kita share ke banyak orang gitu. Ya, minta bantuan, tolong dong di-share di kelompoknya gitu. Ada yang butuh ini, kita list. Kita apa yang kita punya kita list, harganya berapa gitu kan. Terus kita minta bantuan teman-teman untuk broadcast dan itu luar biasa. Dengan broadcast itu ternyata memang mampu survive betul. Apalagi teman-teman petani nih, waktu itu panen menjual kemana coba? Orang keluar rumah aja nggak bisa kan kita. Masuk gang aja disemprot-semprot. Itu yang delivery itu suka gini, aduh Bu Enda apa badan saya basah semua gitu. Karena masing-masing gang semprot gitu kan. Jadi minta mantol lah, minta apalah gitu. Oh iya gitu. Ya dengan kondisi seperti itu petani-petani kita juga jualnya tidak maksimal. Tapi dengan broadcast tadi alhamdulillah masih bisa jalan. Nah, itu. Keren nih Besti, jadi Bu Enda juga itu memberdayakan sektor ekonomi dari petani kita ya. Jadi secara tidak langsung ya Bu Enda juga membangkitkan ekonomi petani yang hampir mati pada saat itu. Ya kecil aja lah, kontribusinya kecil ya, cuman bantu aja gitu. Ya, tapi kan mungkin itu berharga ya Bu buat mereka. Sama teman-teman UMKM juga. Tapi Bu kan dibalik dampak negatif tentunya ada dampak positifnya. Positif yang Ibu ambil bersama teman-teman UMKM itu apa Bu? Yang jelas kami masih tetap eksis. Iya kan? Iya. Kan banyak loh teman-teman UKM itu yang pas pandemi itu tadinya bisnis apa jadi bisnis apa. Ganti setir. Belum lagi kalau ngeliat di luar toko ya. Dulu yang tokonya jualan ini, pas kita lewat dulu kalau jualan penuh banget, kok ini nggak ada dagangannya gitu kan. Artinya apa? Online bantuan wifi ini membuat kita lebih eksis. Tetap eksis sampai saat ini masih tetap ada gitu loh. Ya berusaha tidak ganti banting setir tadi. Kalau banting setir kan memang peralatan semuanya juga ganti kan. Iya betul. Nah makanya
alhamdulillah kita masih bisa eksis walaupun mungkin di dunia online, ya nggak? Mungkin kelihatannya kok kayaknya nggak ada gerakan apapun. Kadang orang juga bingung loh, kayaknya kok nggak ada orang datang beli, kan orang zaman dulu kan datang ke rumah, wah rame, ada yang datang belanja gitu. Kok sekarang kok nggak ada, tapi kok paling cuma 1-2 kirim barang selesai gitu. Kayaknya nggak ada aktivitas, tapi tetap kita ekonominya jalan gitu. Karena online tuh modelnya kan seperti itu ya, nggak nampak gitu kan, nggak nampak tapi jalan. Ada walaupun ya sedikit lah gitu. Jadi tetap ada dampak positifnya. Ya, semuanya tuh diambil hikmahnya, diambil positifnya. Betul. Nah, Besti, begitulah penjelasan dari Bu Enda. Besti di rumah mungkin bisa mengambil beberapa hal yang menginspirasi dari Bu Enda. Bu Enda, Besti di rumah sepertinya butuh asupan motivasi. Oh iya. Bu Enda, mungkin ini pertanyaan terakhir kita, bukan pertanyaan sih, permintaan. Apa itu? Permintaannya untuk menyampaikan sesuatu kepada Besti di rumah untuk tetap semangat. Gimana? Ayo. Apa ya? Kalau banyak iklan-iklan yang mengatakan life is never flat. Wah, hidup tuh nggak rata ya, naik turun. Tadi pagi ibu dapat joke lagi untuk semangat, itu adalah masih banyak cobaan hidup yang harus kita cobain. Keren. Ya, artinya apa? Memang ya hidup itu kan kita nggak selamanya enak terus ya, enak terus. Jadi ketemu orang baik terus kan tidak juga. Terus ya kadang-kala kita memang harus banyak belajar untuk hidup itu. Intinya adalah tetap yakin dan semangat saja. Yang penting satu, jangan berbuat yang tidak baik. Itu aja sih. Kalau kita sudah on the track, jalan yang lurus, jalan yang benar, insya Allah Tuhan itu juga nggak akan diam. Tuhan pasti akan memberikan jalan, pasti nanti juga akan dimudahkan, gitu aja sih. Tuh Besti, itulah tadi notes dari Bu Enda untuk kita semua. Jangan lupa tetap ambil hal positif dari setiap apa yang kita lakukan. Betul. Keren kan? Iya. Keren lah ya. Oke Besti, sekian edisi Bincang Inspiratif pada hari ini. Terima kasih banyak Bu Enda. Sama-sama, jangan bosan ya. Kita jadi Besti sekarang sama Bu Enda. Oke Besti, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di Bincang Inspiratif di minggu selanjutnya. Bincang inspiratif, bincang kreatif, bincang inovatif. Bye bye. Dah.